Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kisentani yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bahagia. Mudah-mudahan pada sore hari ini semuanya dalam situasi dan kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang apapun. Kami dari tim Kisentani pada sore hari ini sudah mencoba untuk menghubungi Kisentani untuk bisa minta diperjelaskan atau dijelaskan atau dibadarkan yang terkait dengan apa nanti yang akan kami mintakan atau kami sampaikan pada Kisentani tentang permasalahan-permasalahan ini. Kami tim Kisentani sekali lagi dalam hal ini kami tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan ucapan kami, perilaku kami, ataupun apa saja pada konten kami barangkali kurang begitu menyentuh perasaan para pemirsa Kisentani atau bahkan membuat ketersinggungan daripada Kisentani. Tapi bagi kami tim Kisentani, bagi mereka mungkin yang tersinggung itu alangkah sehat dalam pola pikirannya. Mudah-mudahan kita sekali lagi selalu dalam kondisi yang diberikan suatu kesehatan. Kami tim Kisentani sebelumnya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini mengucapkan taqabbalallahu minnal wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita semuanya diampuni dalam hal segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Mari kita ke Kisentani untuk bisa dibadarkan hal-hal yang akan kami lakukan. Biasa minta untuk diberikan penjelasan yang terkait yang nanti akan kami sampaikan kepada Matur nuwun Ki sebelumnya Ki. Nggih, Bawah nggih. Podo Raharjo nggih. Amin. Raharjo Ki sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ki juga demikian. Selalu sehat, keluarganya juga sehat ya Ki. Ki, ini kami alhamdulillah dengan tim Kisentani sekali lagi selalu kami sampaikan salam dari Kisentani. Mudah-mudahan juga kita selalu diberikan suatu kesehatan Ki. Demikian Ki, ada hal-hal yang ingin kami sampaikan pada Ki. Mudah-mudahan nanti diperjelaskan atau dijelaskan secara gamblang terkait dengan hal-hal yang akan kami tanyakan. Begini Ki, kami melihat utamanya pada umat Islam ini kan saat ini Ki menjelang hari raya itu kan dari awal melaksanakan puasa itu kan selalu mengadakan deres dalam Al-Quran atau baca dalam kitab-kitab jalan sampai istilah khatam Nah, ini yang kadang selama ini yang selalu saya amati itu yang mereka baca itu kan seolah-olah kok sekedar dibaca Ki, sehingga setelah khatam itu ya seolah-olah sudah mengkhatamkan dari Al-Quran tersebut. Nah, ini sebetulnya Allah itu menurunkan wahyu-wahyu, firman-firman yang ada dalam Al-Quran itu tujuannya Ki itu untuk apa? Walaupun secara umum mungkin kita sudah pada tahu, tapi yang hal ini kami tanyakan itu kan seolah-olah cuman seperti dulu Ki
menjelaskan, hanya dibuka ditutup dibuka ditutup. Jadi makna yang ada dalam kandungan Al-Quran itu seolah-olah itu sekarang orang tidak mengimplementasikan. Artinya terlihat dari situasi kondisi kok sama saja seperti waktu dari saya kecil pun ya demikian begitu. Artinya perubahan-perubahan yang dalam hal ini mungkin kaitannya dengan perilakunya manusia, keadaan kita yang selama ini itu kok demikian Ki. Barangkali itu hanya perasaan saya atau memang kita secara semuanya kalau mengakui itu memang demikian Ki. Nah ini mohon apa sih Ki tujuan Allah menurunkan Al-Quran, firman-firmannya melalui wahyunya itu bagaimana Ki? Menurut tinjuan Ki Sentani? Iki saat ini kaya mangkene ya. Al-Qur'an iku kang ana sakjroning Al-Qur'an iku sakjatine wahyu. Wahyu. Wahyu dawuhing Gusti. Kang kasebut firman keri. Jadi Al-Qur'an iku cara tak delok saka filsafat kejawen ya, Nggih. Al iku paling ya. Kur iku kanggo ngukur an wi ingsun. Al-Qur'an iku sakjatine kanggo ngukur prilakune ingsun. Men pas kaya kang ana sakjroning Al-Qur'an tegese ngono nggih. Mulane Al-Qur'an iku kanggo tuntunan. Jenenge tuntunan syariat Islam. Lah kanggo nuntun menungso kang kaya apa? Kanggo nuntun menungso kang durung ngerti, kang durung weruh. Durung weruh anggone laku syariat. Mulane dituntun nganggo syariat Islam. Lah tuntunan iku ana sakjroning Al-Qur'an. Jenenge firman, nggih. Firman saka tak delok saka filsafat kejawen. Fir iku kafir, man iku iman. Firman iku kanggo menungso-menungso yang dalam keadaan kafir, nggih. Men diwaca, men beriman tegese. Wujude dalil. Dalil saka tak delok saka filsafat kejawen, da kuwi dalan lil kuwi lillah. Dalan kang dililahi Allah tegese. Disuratake. Surat suci rat kuwi tulisan. Wujude tulisan-tulisan kang suci tegese. Lah sakjroning surat iku ana ayat, nggih. Terdiri dari ayat. A iku ingsun, yat iku riwayat. Riwayate manungso. Perjalanane manungso. Men bisa laku bener anggone syariat. Iki urung mlebu hakikat, nggih. Tingkat dasar. Iya masih perjalanan syariat. Lah firmanku men diwaca. Bisane disuratake men diwaca. Diwaca karo wong apa? Karo wong sing durung ngerti bersyariat. Fir iku kafir, man iku iman. Men diwaca karo orang-orang yang masih dalam keadaan kafir, men beriman tegese. Men beriman. Lah kapan mereka bisa keluar dari kekafiran? Kapan mereka bisa menjadi orang yang beriman? Mula di situ ada bahasa hatam, hataman.
hataman iki engko bengi arep hataman. Hat iku syariat, tam iku tamat, man iku menungso. Manungso anggone belajar syariat wis tamat tegese. Sakjatine munggah arin hakikat jelum. Mempelajari hakikate apa kang ana sakjroning Al-Qur'an. Hakikatnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau yakin gandengnya dengan percaya. Tapi kalau iman gandengnya dengan takwa. Lah mereka bicara tentang iman, tahu enggak artinya iman itu apa? Wujudnya itu iman itu apa? Perjalanannya iman itu bagaimana? Sempurnanya iman itu di mana? Makanya Allah menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna. Harus dicari itu. Kesempurnaan kang dodoke ana sakjroning manungsa. Harus dicari itu. Jangan tinggal diam. Jangan berpangku tangan. Jangan mengekor. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Dijadikan makhluk yang paling sempurna. Dikasih otak. Itu saraf tak, itu hidup. Otaknya dihidupkan untuk berpikir. Untuk apa dikasih hati? Nur Muhammadnya dihidupkan. Kerjasama dengan otak. Dicari itu. Iman itu letaknya di mana? Jangan mengekor. Sira ngangsu karo sentani. Nek ora nganti weruh wujud iman. Ora sateko arengon sentani, guys. Iman iku sakjatine pengakuan, guys. Pengakuan. Sebab iman saka tak delok saka filsafat kejawen, guys. Iku ingsun. Man iku menungso. Mengaku di mata Allah, di depan Allah. Ya Allah, ingsun iki menungso. Lah nek panjenengan iku wis ngaku nek ingsun iki menungso, wis weruh apa gurung? Kesempurnaan kang dodoke ana sakjroning manungsa. Iki tak ulang-ulang krana penting, Ger. Krana penting. Men menungso itu bisa kembali kepada keimanan. Men bisa kembali kepada sakjatine menungso. Sebab nen ora bisa bali marang sakjatine menungso, ora bakal bisa buka lawange swarga, nggih. Nek sira wis weruh kesempurnaan kang dodoke ana sakjroning manungsa, bisa apa ora nyempurnakake kasampurnan kang ana sakjroning manungsa? Nek iku mau wis bisa nyempurnakake iki, guys. Berarti panjenengan layak ngaku iman. Layak ngaku iman. Eman-eman, guys. Eman-eman. Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna. Tidak lain hanya bangsa manusia. Tapi kalau bangsa manusia itu tidak tahu kesempurnaan kang dodoke ana sakjroning manungsa, eman-eman, guys. Eman-eman. Bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Sing hati-hati, guys. Ojo gelem dikecoh, paham? Jangan mau dikecoh dengan politik-politik yang mengatasnamakan agama. Mereka punya kepentingan untuk memakmurkan satu golongan atau satu negara. Korban umat yang dikorbankan.
Watak watune penjajah yang ngono. Kalau tidak kejam, tidak jadi penjajah. Mereka itu penjajah tauhid, penjahat tauhid. Ya mesti kejam. Kalau tidak kejam nggak jadi penjajah. Biarkan mereka besok mati dalam kesesatan, masuk dalam neraka. Bukan urusan saya. Yang penting negara saya makmur. Iku watak wantune wong jahiliyah, ger, paham ger? Mula aku njaluk kanthi sanget wong-wong Jawa, tanah Jawa. Baliyo marang agama. Nek sira kabeh pancen pingin slamet nang alam kelanggengan, baliyo marang agama. Eling Gusti ingkang Maha Agung nurunake surat kuliah. Ayyuhal kafirun. Kembali ke agama, bukan kembali kepada Islam. Karena sumbernya keselamatan itu agama, guys. Ayo, HP percaya Al-Quran apa HP percaya karo ulama? Saya mau nanya. Kalau ulama punya kepentingan pribadi atau golongan. Kalau Al-Quran kepentingan umat. Ayo, mau ikut yang mana? Mau ikut Al-Quran apa mau ikut ulama? Jadi selama ini kan ulama kadang dalam memberikan sesuatu pada mungkin umat masyarakatnya itu tidak sesuai yang ada di Al-Quran, berarti ya karena untuk kepentingan pribadi atau golongan ya. Al-Quran itu bagi mereka itu mau kanggo juklak, ger. Juklak politiknya mereka. Bukan untuk kepentingan umat. Yang sesungguhnya itu untuk kepentingan umat. Maka yang hati-hati itu. Al-Quran itu firman. Dawe Gusti. Nek salah penafsiran, salah penjabaran, bisa sesat dan menyesatkan, guys. Menyesatkan malah. Bisa seperti itu. Kalau salah penafsiran. Salah penafsiran. Mulane besok Islam pada akhir zaman pecah jadi petung puluh telu. Kang mlebu swarga siji, kang mlebu neraka 72 golongan. Kang 72 golongan itu kang tidak bisa kembali kepada agama, guys. Karena saya sentani sudah berulang-ulang kali bahwa Islam itu sesungguhnya bukan agama. Islam itu nama agama. Kalau tidak bisa kembali kepada agama, akan celaka di akhirat. Sebab kang bisa selamatake ingsun kabeh nang alam kelanggengan yo ajaran ilmu agama, nggih. Ning hati-hati, nggih. Agama aja nggo dolanan. Agama aja kanggo kepentingan politik. Wong sampai Allah sampai Tuhan pun ditiadakan untuk kepentingan politik. Apa enggak hebat itu? Tuhan ditiadakan. Penyatuannya dan perwujudannya dihilangkan hanya untuk kepentingan politik. Nah, seperti itu. Tapi namanya dijadikan sebutan. Wong Tuhan we untuk kepentingan politik. Apa tidak membahayakan itu? Sudah luar biasa itu. Terlalu berani maksudnya. Mula sing hati-hati nggih.
Mulai iki bali marang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu iku Qur'anku ingsun. Al-Qur'an kuwi kanggo tuntunan, kanggo ngukur prilakune ingsun. Men pas kaya kang ana sakjroning Al-Qur'an. Aja mung dibuka, diwaca, ditutup. Hakikate kang ana sakjroning Al-Qur'an dimanunggalake. Malah marang prilakune sira. Kudune ya ditafsirake, ya dijabarake. Nanging nek nafsirake apa kang ana sakjroning Al-Qur'an ora pas, bebayani kan. Bebayani. Bisa sesat, bisa menyesatkan. Sebab sakjatine apa kang ana sakjroning Al-Qur'an sing Arab iku hurufe nggih. Nanging bahasane iku bahasa filsafat. Bahasa sifat. Bahasanya Tuhan. Kalau bukan orang-orang filsafat, ya orang ngerti kan. Di situ banyak mengandung surat. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Maun, ada surat Turah, ada surat Al-Arab. Itu filsafat semua. Ada surat Al-Maidah. Itu filsafat semua. Tapi kebanyakan itu filsafatnya filsafat dari filsafat Jawa, bahasa Jawa nggak? Tulisannya saja yang Arab, Yang Arab. tapi filsafatnya memang dari filsafat Jawa ya. Jawa itu. Al-Baqarah al-kui paling. Bakui batin. Kokui kolbu rokui rasa. Jawa apa kudu? Al-Maun al-kui paling. Makui manungso. Unkui untung. Manungso yang paling diuntungkan. Bila mana baca surat Al-Maun. Jawa apa Arab? Wong Jawa padha keblinger nggak sak bener. Paham? Al-Fatihah, al itu paling. Fatwi sifat. Fatihah, itu alam. Fatihah itu sifatnya alam kehidupan. Mulane diwaca nganggo ikra, isi rasa ning kalbu. Sebab alam kehidupan iku ora ono urup. Urup dodoke nang kitab. Fatihah basa Jawa apa kudu? Aku tak takon sentani. Mulane dadi wong Jawa sak benere matur nuwun. Bahasanya dipakai dalam Al-Qur'an, dipakai oleh Allah kanggo nuntun menungso. Surat Al-Maidah al itu paling makui manungso iku iman do kuwi ati. Menungso kang paling iman ana sakjroning dodo sakjroning ati. Jawa apa Arab? Aku tak takon. Lah Al-Qur'an dijabarake ditafsirake karo wong Timur Tengah. Ya ora sinkron. Seluruh negara itu bahasa beda-beda. Tidak akan sama. Wong itu untuk ciri khas. Berarti lebih tepatnya kan dengan filsafat kejawaan ya. Filsafat Jawa. Wong satu negara, lain suku bahasanya beda. Suku Sunda sama suku Jawa bahasanya beda. Apalagi lain negara.
Al-Qur'an al iku paling, Qur iku kanggo ngukur an itu ingsun. Kanggo ngukur prilakune ingsun men pas kaya kang ana sakjroning Al-Qur'an. Jawa apa arep kuwi? Jadi pengertian Al-Quran secara di Arab mungkin beda lagi Ki. Beda lagi bisa. Tapi tidak sesuai dengan dasarnya. Karena dasarnya filsafat Jawa Itu. Karena filsafat itu sumber daripada bahasa. Nggak bisa itu dibantah. Fatihah umil Quran, ibunya Al-Quran. Fatih itu sifatnya, aku alam. Sifatnya alam kehidupan. Maka dibaca pakai ikro. Sebab alam kehidupan itu nggak punya huruf. Adanya tanda-tanda. Tanda-tanda itu dibaca pakai ikro. Termasuk ubau si alam. Nah, gitu ya. seperti itu. Fatihah itu bahasa Jawa itu. Terus apa lagi? Kalau bukan seperti itu. Wong memang seperti itu. Firman, itu firman itu manungso. Harap apa Jawa itu? Firman, itu firman itu iman. Kanggo menungso sing firman beriman. Jawa apa harap? Iya, masalahnya kan apalagi di bulan ini Al-Quran mereka pada deres, pada baca kitab suci Al-Quran sampai dengan kata itu ya Ki. Nah, permasalahannya setelah selesai dengan hari raya saling memaafkan seolah-olah itu setelah itu kok tidak ada perubahan untuk mengimplementasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Permasalahannya tahu bahasa hatam tidak tahu artinya hatam. Hatam, itu syariat, tam itu tamat. Dalam ilmu belajar ilmu syariat itu sudah tamat, sudah selesai. Mestinya masuk ke hakikat. Mempelajari apa kang ono sakjroning Al-Qur'an, mempelajari hakikate Al-Qur'an, paham? Masuk ke ajaran-ajaran agama. Itu seperti itu. Jadi dijelaskan itu. Padahal kan dumateng saudara panjenengan men paham. ada nuzul Quran, ya kan? Ya, ya. Diperingati. Seolah-olah kan hanya sebagai suatu kegiatan seremonial. Lah tahunya begini, Ger. Kalau sudah baca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, udah dapat pahala. Begitu aja tahunya. Jadi kan berarti kan cuman seolah-olah tadi, jadi pengejaran pahala, tapi tanpa bagaimana sih saya atau mereka itu untuk bisa hidup yang sesuai dengan apa yang ada di firman yang melalui wahyu-wahyu dalam Al-Quran itu. Teorinya baca, prakteknya pelaksanaan. Iya. Lah yang dapat pahala itu pelaksanaannya. Berarti kan membaca oke, diresapi oh demikian, baru pelaksanaan. Seperti kita puasa kan, kita puasa ya kan, kita merasakan haus mengatakan itu kan dulu kita mengatakan biar nanti setelah berpuasa itu bisa melaksanakan apa yang dirasakan. Oh iya, aku ngelih berarti kayak wong ngelih aku kudu ngei. Kan begitu Ki. Seperti itu. Itu pelaksanaannya seperti itu. Itu hakikate poso kuwi ngono. Oh iya, ini kami sedang berpuasa dalam segalanya ya untuk bisa mewujudkan berarti manusia yang betul-betul nanti luar biasa setelah berpuasa, setelah hari raya saling memaafkan itu kan ada perjalanan peningkatan sesuai perilakunya. Tapi kadang yang saya lihat itu kan mereka para perilakunya manusia itu kadang kan itu tadi tidak mungkin begini, cuman mengejar pahala seolah-olah kalau saya sudah demikian itu jaminannya surga. Lah apalagi yang baca Al-Qur'an, Ger. Wong sing ngrungokake oleh pahala. Lah di sini maka mereka tidak mempraktekkan isi daripada Al-Quran,
Krono ngrungokake tok bisa le pahala nggih. Sekedar ngrungokke ya Ki, ya. Sekedar ngrungokke. Sehingga mereka itu terlena suka ngrungokke puok ya guys. Ngapain praktek-praktek? Ngapain pakai pelaksanaan? Repot-repot uang mendengarkan saja udah dapat pahala kok. Lah itu mandulnya di situ, guys. Mandulnya di situ. Jadi sangat mudah untuk meraih pahala, sangat mudah untuk meraih surga. Itu seperti itu. Tanpa mau mengerti yang sebenarnya tujuan untuk mencapai surga itu perjalanannya seperti apa ya? Nah, padahal yang diterima di sisi Allah itu kesempurnaan, kan? Tidak cuma membaca, kesempurnaan. Apapun yang diterima di sisi Allah itu kesempurnaan. Harus tahu kesempurnaannya di mana, harus tahu. Harus tahu. Maka saya menyayangkan sebenarnya di negeri bumi tercinta ini banyak ulama besar, tapi tidak pernah mengarahkan sampai kesempurnaannya, guys. Kesempurnaannya di mana tidak pernah diarahkan ke situ. Harusnya itu memang betul-betul tugas daripada ulama atau para kiai itu ya harus betul-betul malah sebagai contoh menjelaskan sesuatu yang nanti pelaksanaan demikian itu harus diikuti ya Ki. Tidak cukup seperti itu. Mestinya ulama kiai harus ingat pertanggung jawabannya ono ing alam kelanggengan, ger. Ora gampang, ger, kuwi sajatine. Ora gampang. Ya mudah-mudahan apa yang nanti yang setelah kita diberikan penjelasan oleh Ki Sentani, mereka juga seperti kalau ini jadi sedikit demi sedikit nanti akan sadar ya Ki ya, menurut masyarakat lingkungan umumnya ya pada orang-orang Jawa lah Ki, biar kita itu tadi dengan Al-Quran itu di situ yang alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu dan firman-Nya itu betul-betul mereka itu mengerti, tidak hanya itu sebuah buku baca tutup jadi tidak ada apa ya namanya rasa greget untuk bisa bercermin pada seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya Ki ya, atas niku mawon Ki ya. Niku mawon Ki Rin, seperti biasa Ki mipel biar ini sesuatu yang luar biasa Ki. Ya, biar apa namanya masyarakat terutama orang-orang Jawa khususnya yang sedang apa nonton konten ini ben terasa sejuk, tersentuh hatinya untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Untuk tadi awal dulu ada konten itu adanya kesempurnaan dalam hidup menuju sempurna empati. Ngono. Matur nuwun Ki. Yo, ger. Sehat selalu Ki ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau besok saya minta dibedarkan lagi Ki dalam kondisi sehat. Alhamdulillah ya. Tunggu tinungo yo, ger. Men selamat men menangi babare lakon iki. Men menangi. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.